Jurnalis Mali ingin FIFA kembali tunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kami siap datang lagi. Dan informasi bola selanjutnya, selain Martin Paes, inilah 5 kiper top keturunan di Eropa yang bisa dilirik PSSI. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama. Ya, Timnas Mali U17 menjadi salah satu kontestan yang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia selama tampil di Piala Dunia U17 2023. Support ini kembali diberikan pada babak perebutan peringkat ketiga. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 1 Desember 2023 ini, Timnas Mali U17 tampil luar biasa dengan menggasak Argentina U17 dengan 3 gol tanpa balas. Ya, masing-masing gol yang dicetak oleh Mali adalah pertandingan ini disumbangkan oleh Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia, dan Hamidou Magalau. Hasil ini membawa mereka berebut peringkat ketiga di kejuaraan ini. Nah, jurnalis asal Mali yang bernama Ibrahim Yirango memberikan apresiasinya atas perjuangan skuad The Eagles yang tampil impresif sepanjang Piala Dunia U17 2023. Menurutnya, Ibrahim Diarra dan kawan-kawan layak mendapatkan medali perunggu di kejuaraan ini. Selain itu, Ibrahim juga merasa sangat takjub dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada skuad asuhan Soumalia Coulibaly selama berjuang di Piala Dunia U17 2023. Salah satunya yakni ketika anak-anak kecil yang hadir di Stadion Manahan Solo menyerukan kata Mali, Mali, dan Mali di setiap pertandingan. Hal inilah yang membuat dia terkesan selama berada di Indonesia. Ya, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan soal kesan saya selama berada di negara ini. Indonesia adalah negara yang luar biasa, ujarnya. Ya, selama berada di Indonesia, Ibrahim merasa terkesan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Dia pun berharap FIFA akan kembali menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan lainnya di masa yang akan datang. Jika hal itu terjadi, dia memastikan akan kembali datang ke Indonesia apabila kembali menjadi penyelenggara hajatan FIFA. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, tidak hanya Martin Paes, masih ada sejumlah kiper keturunan lain di Eropa yang bisa dilirik PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Lalu siapa sajakah mereka? Ya, isu soal bergabungnya Martin Paes ke timnas Indonesia memang sedang berhembus kencang dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tak lepas dari pergerakan PSSI yang sangat gencar mencari pemain-pemain keturunan di luar negeri sebagai amunisi tambahan skuad Garuda. Sebagai informasi, Martin Paes merupakan pesepak bola kelahiran Belanda berusia 25 tahun yang kini sedang memperkuat FC Dallas di MLS atau kasta teratas Liga Amerika Serikat. Melansir dari laporan akun @footballtelevisia, diketahui bahwa nenek Martin Paes dilahirkan di Hindia Belanda. Dan inilah kenapa sang cucu jadi punya opsi untuk membela timnas Indonesia meski tak lahir di tanah air. Menariknya tidak cuma Martin Paes yang bisa dilirik oleh PSSI, masih ada beberapa kiper keturunan Indonesia lainnya di benua Eropa yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat timnas. Ya, menariknya tidak cuma Martin Paes yang bisa dilirik oleh PSSI, masih ada beberapa kiper keturunan Indonesia lain di benua Eropa yang bisa jadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah Emil Audero. Ya, nama pertama adalah Emil Audero. Kiper milik Inter Milan ini bahkan lahir di Indonesia, tepatnya di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di tahun 1997 silam. Meski lahir di Indonesia, namun Emil Audero lebih banyak menghabiskan waktu dan karir sepak bolanya di Italia hingga kini jalani masa peminjaman bersama La Beniamata. Dengan usia yang sudah matang yaitu berusia 26 tahun, serta pengalaman bertanding di kompetisi tertinggi Italia membuat Emil Audero layak jadi pilihan utama PSSI untuk dinaturalisasi. Yang kedua ada Danny van den Heuvel. Ya, berikutnya ada Tristan Danik van den Heuvel atau biasa dikenal dengan nama Danny van den Heuvel, kiper muda Belanda yang kini memperkuat Leeds United di Liga Inggris. Masih berusia 20 tahun, Danny dianggap punya potensi untuk menjadi kiper ternam Eropa dan sangat layak dipertimbangkan PSSI untuk menjadi punggawa timnas Indonesia. Selain di level klub, Danny van den Heuvel juga punya jam terbang cukup banyak di timnas Belanda dengan tampil pada ajang U15 sampai U21. Yang ketiga ada Daniel Klein.
Punya postur mencapai 191 cm, Daniel Klein digadang-gadang bakal menjadi salah satu kiper berbakat di Liga Jerman dan bisa tembus klub top Bundesliga. Terbukti pada musim lalu, kiper berdarah Bali ini sudah 21 kali berada di bangku cadangan tim utama FC Augsburg yang mentas di kasta teratas Liga Jerman. Maka dengan kualitas tersebut dan ditambah usia yang masih muda, PSSI layak menjadikan Daniel Klein sebagai salah satu prioritas untuk memperkokoh barisan pertahanan timnas Indonesia. Lalu yang keempat ada Cyrus Margono. Ya, Cyrus Margono merupakan salah satu kiper muda keturunan Indonesia yang punya jam terbang lumayan di Eropa pada musim lalu. Masih berusia 21 tahun, namun pemain kelahiran Amerika Serikat ini sudah tampil sebanyak 8 laga dan menorehkan 2 clean sheet untuk Panathinaikos di kasta kedua Liga Yunani. Dari keempat nama yang sudah disebutkan tadi, Cyrus Margono menjadi pemain yang paling niat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pada Oktober lalu, Cyrus Margono disebut sedang melakukan proses perpindahan kewarganegaraan dari Amerika Serikat ke WNI. Lalu, yang kelima adalah Benjamin Van Leer. Ya, terakhir ada Benjamin Van Leer, kiper senior kelahiran Houten ini punya rekam jejak karir yang mentereng di Liga Belanda. Tercatat, pemain 30 tahun tersebut sudah silih berganti memperkuat tim-tim Eredivisie seperti Roda JC, Ajax, NEC Breda, serta Sparta Rotterdam. Ya, laman Transfer Market mencatat Benjamin Van Leer sudah bermain dalam 107 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda dan pernah membantu Ajax menjuarai trofi Johan Cruyff Shield di tahun 2019 silam. Meski sang pemain saat ini belum punya klub, namun pengalaman serta jam terbangnya di kompetisi Eropa bisa jadi pertimbangan PSSI untuk menaturalisasi dirinya. Ya, Piala Dunia U17 2023, kiper Prancis terkejut melihat keindahan yang cuma ada di Indonesia. Ya, kesan yang mendalam terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dirasakan oleh kiper timnas U17 Prancis Timothy Viel. Timothy Viel memang tidak banyak menghabiskan waktu bermain di Piala Dunia U17 U23 sebagai penjaga gawang utama timnas U17 Prancis. Akan tetapi selama nyaris 1 bulan berada di Indonesia, Timothy Viel merasakan pengalaman yang luar biasa sambil bersenang-senang. Hal itu diungkapkan saat Timothy Viel membocorkan sedikit persiapan Prancis dalam menghadapi Jerman di partai final Piala Dunia U17 2023. Nah, perubahan cuaca juga menjadi sorotan Timothy Viel dalam sepekan terakhir. Kota Surakarta dan sekitarnya memang lebih sering diguyur hujan. Meski begitu, kondisi saat ini dirasa tidak memberikan dampak yang besar terhadap permainan Prancis. Timothy Viel yakin timnya akan mengatasi hal itu. Kami akan beradaptasi dalam semua kondisi, bagaimanapun juga tidak ada yang berdampak besar, hujan, salju, dan sebagainya. Ini tidak akan mempengaruhi kami. Kami akan tetap memainkan sepak bola kami dan ya begitulah, tidak ada dampaknya, ujarnya. Kondisi cuaca atau iklim memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kiper kelahiran 19 Mei 2006 itu, khususnya ketika berada di Indonesia. Menurutnya Indonesia adalah negara yang indah dan salah satu keindahan yang disajikan oleh negara tuan rumah ini adalah iklim yang menantang. Suatu hal yang cukup disayangkan oleh Timothy Viel yaitu setelah melihat keindahan Indonesia bahwa sebelumnya ia tak pernah kepikiran mengunjungi negara ini. Indonesia adalah negara yang indah ya, meskipun kami tidak sempat mengunjunginya sebelumnya. Tapi kami masih menemukan beberapa hal. Iklimnya memang sedikit menantang, tapi ini adalah sesuatu yang baru, kata Timothy. Dan ini adalah hal yang baik untuk membangun dan menemukan hal-hal yang baru juga. Dan ya, teman-teman saya dan kita semua memang bersenang-senang di sini. Pungkasnya.